Introduction yang baik itu adalah explain the problem. Ya. Nah, nanti dilihat kembali apakah introduction kita itu sudah mengandung hal-hal seperti ini. Ya. Oleh karena itu kadang-kadang sampai 5 halaman, ya, kalau itu double space, spasinya double. Yang lebih penting needs a snappy lead sentence to catch the reader attention. This is a critical section of the paper. Jadi di sini snap itu kan secara sekilas orang sudah tertarik gitu loh. Tes tadi kayak yang ditulis sama siapa? Jesse itu orang begitu lihat itu waduh. Itu wow-nya itu kelihatan gitu ya. Nah, oleh karena itu kata-kata yang sering dipakai itu mungkin generality atau generalisasi seperti dalam bahasa Inggris itu it is generally agreed, it is well known, yang seperti begitulah. Nah, contoh ini misalkan ya, ada the Glacial Lake Agassiz Peatland is noted for intricate system of raised box and pattern fence. Ya, di sini ada kata intricate, ya. Barangkali kalau kita lihat dibandingkan dengan kalimat ini, the accurate analysis of permeability of fracture rock is essential to optimally protect water resources. Kalau ini sebetulnya sama-sama cerita tentang kebocoran dan sebagainya. Ya. Di sini ada peatland, itu adalah tanah gambut, ya, misalkan. Di sini kalau Glacial Lake Agassiz Peatland, jadi daerah rawa di danau glacial ini, Agassiz ini adalah merupakan contoh sistem intricate of raised box and pattern fence yang akan menghasilkan box dan pattern fence, seperti ada kayak pagar gitu kalau kita lihat. Nah, dengan sesuatu yang sifatnya lebih simple. The accurate analysis of permeability, ya, jadi analisa yang tepat tentang daya rembes bebatuan yang mengalami mungkin pecah ya. Soalnya kalau bahasa Indonesia ini kadang-kadang kita juga sulit ya. Fracture rock itu bisa kalau dalam bahasa Indonesia cuman pecah. Tapi kalau bahasa Jawa bisa rengat, bisa pecah, ya kan? Nah, ini mungkin nggak sampai pecah, tapi rengat ini sebetulnya. Tapi bahasa Indonesia tetap diterjemahkan pecah ini. Ya, yang is essential, ya. The permeability of fracture rock is essential to optimally protect water resources. Artinya batu yang rengat itu memiliki sifat permeabilitas yang akan menentukan ya apakah bisa memproteksi sumber air atau tidak ya. Karena di situ menyangkut mungkin kebocoran dan sebagainya. Nah, setelah kita menyatakan problem, di sini dilanjutkan dengan masukkan background literatur ya yang berkaitan atau pertinen yang relevan dengan problem itu. Not the field site chosen to address the problem, bukan tempatnya itu tadi, bukan glacial lake-nya itu yang kita pakai, tetapi kenapa kok batu itu demikian. Nah tadi kalau kita kok bandingkan dengan apa yang ditulis Nietzsche, ya itu lebih banyak mengarah kepada wilayah di Kediri, tapi penjelasannya pun menjadi kurang jelas karena apa betul peningkatan populasi di Kabupaten Kediri itu diikuti dengan peningkatan orang menjadi petani. Karena di situ tidak ada penjelasan
maka orang akan bisa berasumsi macam-macam. Ya, ini salah satu hal yang penting untuk kita perhatikan di dalam menulis. Nah, kedua, sertakan juga diskusi ya tentang kenapa penelitian yang terdahulu itu tidak cukup ya, sehingga kita bisa meresolve dari problem ini. Ya. Kalau tadi kita lihat dari penelitiannya Nietzsche, lebih banyak mendeskripsikan saja. Alokasinya waktu perempuan begini, tapi tidak menyinggung yang dulu itu seperti apa di Kediri. Ya. Kenapa kok bisa begitu? Itu mungkin penting sekali untuk pengayaan nanti ya kalau menulis ke depannya. Kalau saya baca sekilas tadi begitu. Tapi mungkin nanti perlu kita diskusi yang lebih dalam. Ya. Nah, kemudian sebelum berakhir itu near end indicates why the field site chosen. Sebelum kita menutup ini, kita juga melihat kenapa kok ini yang kita pakai sebagai tempat studi. Ya, contoh tadi, kenapa kita kok di Kediri? Seberapa penting Kediri itu, misalkan, dibandingkan Malang, dibandingkan yang lain, misalkan. Ya, ini teknisnya begitu. Dan mungkin yang paling akhir untuk introduction ini kita akhiri dengan menyampaikan hipotesis. Ya. Tetapi kalau tidak begitu maka kita tidak tahu. Ini penting sekali untuk kita camkan saudara ketika menulis introduction. Menulis introduction ini bagian yang paling sulit sekali. Ya. Very difficult. Oleh karena itu sering orang tidak jadi tulisannya karena macet di menulis introduction ini.